Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah lima dafa'anhum kaidas syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayaba dhannah idh ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi madrasah Ramadaniyah yang saya akan ampuh dari falsafah puasa dari berbagai sumber insyaallah ta'ala yang akan menjadikan kita lebih akan menyelami lagi, merasakan lagi dalamnya hikmah sebuah falsafah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan barang sengaja ataupun tidak disengaja. Sebab bagaimanapun tema yang kita akan bahas adalah tema yang setiap tahunnya adalah kita datang atau didatangkan Ramadan terhadap kita, dan kita diwajibkan sama-sama untuk menyelami sisi kelas per kelas daripada madrasah yang tersebut dengan sekolah atau madrasah Ramadaniyah, tentu dengan guru agung kita Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kalau ada yang bertanya tentang kenapa ingin memberikan tajuk atau kajian tentang falsafah puasa, maka akan kami jawab pada sesi hari ini, yaitu apa yang tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 269 yang menceritakan tentang sebuah hikmah atau sebuah falsafah. Apa sih yang dicari oleh para filosof, yang dicari oleh para filosof pemikir filsafat adalah level tentang sebuah hikmah, tentang sebuah asrar makna dari sebuah perilaku, perbuatan, etika, attitude, dan lain-lain. Untuk bisa kita menyelami, untuk kita bisa mendalami betapa besar hikmah yang terkandung dari sebuah perjalanan ataupun dari sebuah perilaku orang-orang terdahulu. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu pada tatanan falsafah puasa ataupun ini akan menjadi sebuah keumuman bagi setiap pemeluk agama Islam dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada sebuah variabel atau bahasa dengan anasir. Anasir variabel tersebut bisa berlaku umum, tetapi pada kesempatan hari ini variabel 4 ini akan saya sebutkan untuk kita bisa lebih memahami bagaimana falsafah atau hikmah, asrar, makna daripada puasa tersebut untuk kita bisa tadi mendalami, menyelami, mengetahui untuk lebih kita menjadikan kewajiban tersebut adalah bukan sebuah beban, tetapi sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan bahagia, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang tercinta, alhamdulillah rabbil alamin, yang pertama daripada variabel itu adalah
tentang iman. Jadi variabel iman ini orang mengerjakan amaliyah apapun itu harus berdasarkan dengan iman. Berikut dengan anjuran berpuasa, kita mengimani sebab kita adalah seorang muslim, kita mengimani. Variabel yang kedua adalah sebuah pemahaman. Artinya setelah mengimani, kita harus mencari ilmunya untuk supaya naik level menjadi sebuah pemahaman. Oleh karena itu, setelah kita mempunyai ilmu, mencari ilmunya, mencari sumber-sumbernya dari sesuatu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun amaliyahannya, apapun kewajibannya. Pada sesi ini adalah puasa. Maka level kedua adalah pemahaman. Dan level ketiga adalah ihsan atau Islam dan ihsan. Setelah kita mengerjakan berbagai daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, terutama puasa, dari kesunahannya, dari rukunnya yang banyak akan diterangkan oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, kita akan berbicara tersendiri tentang asrar. Sebab setelah naik ke level Islam dan ihsan, ada level terakhir yaitu berikutnya, yaitu level makna asrar. Makna asrar banyak daripada teman-teman yang belajar di ilmu Fakultas Kehukuman Islam akan faham tentang makna asrar. Asrar itu kalimat jamak, mufradnya adalah sir. Asrar, sirrun asrar, yaitu rahasia-rahasia. Nah, pada titik variabel keempat ini adalah di mana kita akan membahas, mendalami tentang makna asrar, tentang puasa atau hikmah, falsafah tentang puasa. Memang tidak begitu wajib untuk bisa memahami makna asrar. Hanya orang-orang yang diberikan pikiran yang tercerahkan dan tercahayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelami lebih dalam. Maka pada surat Al-Baqarah di 269, yu'til hikmata man tasya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya sebuah hikmah, asrar, falsafah, sesuatu yang lebih mendalam kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah yang kehendaki adalah orang-orang yang mau mencari. Pada sesi ini mari kita sama-sama untuk diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hikmah, diberikan pemahaman yang mendalam, diberikan falsafah tentang puasa yang mendalam. Sebab apa? Sebab wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa orangnya diberikan pemahaman yang mendalam tentang hikmah dan falsafah daripada sebuah apapun kewajiban fardhah yang Allah perintahkan, faqad utiya khairan katsira. Dia itu sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, karena sebab yang saling mengingatkan mereka adalah orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada tafsir ayat surat Al-Baqarah di 269 tersebut, di tafsir Muyassar, saya akan mengutip maksud daripada hikmah apa, maksud siapa yang diinginkan oleh Allah itu apa, untuk kita lebih menjadikan referensi surat Al-Baqarah ayat 269 tersebut sebagai pijakan kita untuk mengarungi, menyelami falsafah puasa dengan hikmat, dengan baik, dengan benar-benar kita merasa bahagia
dengan benar-benar kita merasa ikhlas mendito ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tafsir Al-Muyassar? Yu'tillahul isabah wal fi'li wal qauli mayyasha min ibadih. Arti hikmah tersebut boleh dari perkataan, boleh dari perbuatan, ataupun hal-hal yang berhubungan daripada dua tersebut adalah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman mendalam tentang sebuah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dengan sebuah hikmah atau falsafah. Maka variabel 4 tersebut boleh menjadikan formulasi atau rumusan setiap daripada ibadah yang kita akan laksanakan kepada Allah. Pertama adalah iman, kedua adalah pemahaman atau ilmu. Setelah dua tersebut tergabung, maka akan menjadi Islam yang ihsan, Islam yang baik, Islam yang dianjurkan dan menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Yang keempat adalah makna asrar. Keempat adalah yang paling dalam, level di mana para filosof mencari sebuah pemahaman falsafah dari apa yang dia kerjakan. Sebab kita diberikan akal, tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka pergunakan akal tersebut untuk kita bisa mendalami, mencari sebuah jati diri dan falsafah dari apa yang kita laksanakan dari ibadah-ibadah tersebut. Maka spesifikasi daripada falsafah puasa kita akan menyelam jauh pada tatanan atau penjelasan yang biasa akan tersebut pada kitab yang ke-6 yang terkandung di Ihya Ulumuddin pada Rub'ul Ibadat di kitab Ihya Ulumuddin tersebut, karena kita tidak bisa menafikan beliau Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang filosof, mempunyai kitab At-Tahafut. Kita pun akan menyelami filsafat-filsafat beliau, falsafah-falsafah, sir asrar, rahasia-rahasia dari puasa, untuk kita bisa memantapkan diri, bisa menyelami, bisa bahagia melaksanakan puasa tersebut dengan tujuan la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada sesi ini adalah sesi di mana pijakan daripada falsafah puasa di surat Al-Baqarah ayat 269 tersebut menjadi sebuah referensi kami, semangat kami untuk mencari hikmah. Karena tadi tersebut orang yang diberikan hikmah, dia telah diberikan sebuah kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita istiqomah ngaji, istiqomah untuk bisa membahas apa sih, kenapa sih, bagaimana sih yang harus saya lakukan, apa sih yang dimaksud dari puasa itu sendiri. Gak cuman memang puasa yang kita pahami adalah tidak makan dan tidak minum di siang hari bulan puasa, atau kita hanya melaksanakan sahur, terus kita melaksanakan puasa di siang harinya, setelah itu cuman hanya seperti itu saja. Enggak, itu akan lebih dalam lagi. Nah, yang lebih dalam ini adalah kita membahas kajian pada setiap sorenya insyaallah ta'ala dengan tim yang tersebut dengan Madrasah Ramadaniyah pada kajian falsafah puasa. Terima kasih telah memberikan support, like, juga komennya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, nantikan kajian yang lebih mendalam lagi. Semoga bisa akan memberikan tercerahkan bagi pikiran-pikiran kita masuk daripada golongan orang-orang yang dianugerahi pikiran yang tercerahkan oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.